Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah bersama-sama yang pagi ini kita akan bersama-sama mengenang kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus di dalam ibadah Jumat Agung ini. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya mengajak bersama-sama, ayo kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami bisa berjumpa dalam ibadah Jumat Agung. Terima kasih untuk firman yang Tuhan taruh di hati hamba-Mu untuk disampaikan kepada seluruh jemaat. Hamba berdoa supaya kami punya urapan yang sama. Dan tolong Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat memahami firman kalau bukan Tuhan yang membuka rahasianya buat kami. Bukakan rahasia itu Tuhan buat kami, supaya kami mengerti, supaya kami bisa bersikap menghadapi hari-hari ini. Terima kasih dengan urapan yang sama, karena kami tahu walaupun kami berpisah dan hanya bisa lewat online ini saja Tuhan, kami yakin Kau Allah yang omnipresent, yang maha hadir, dimanapun Kau hadir, di setiap rumah jemaat, setiap kamar, dimanapun jemaat dan kami bisa dipertemukan lewat roh. Kami tahu Engkau hadir. Demi nama Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dan firman-Nya yang akan kita renungkan ini, kita sudah berdoa. Amin. Halo jemaat yang dikasihi Tuhan, sehat-sehatkah? Saya harap saudara-saudara sehat-sehat saja. Sebagaimana rohmu sehat, jiwa sehat, dan tubuh saudara sehat. Walaupun tentu saja kita pada situasi yang sedikit kurang ideal pada tahun ini. Tapi justru saudara, dalam situasi yang nampaknya tidak ideal ini, pada saat tugas melayani diberitahukan oleh Bapak Gembala, saya merenung dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam situasi seperti ini? Tuhan mengizinkan kita semua mengikuti perayaan Jumat Agung dalam kondisi yang seperti ini. Bahkan ini mungkin baru yang pertama buat saya untuk mengalami Jumat Agung dalam situasi yang dalam tanda petik agak kacau ini oleh karena pandemi COVID-19. Tapi apapun itu saudara, tetaplah percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Ya, God is in control. Dan biarlah beberapa menit ke depan ini kita akan buka hati Tuhan dan belajar tentang sikap untuk menghadapi hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tidak akan bercerita lagi dari kisahnya secara detail satu-satu tentang peristiwa kematian Kristus dan penyalibannya ini, tetapi akan mengambil beberapa setting peristiwa itu untuk belajar satu sikap bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang kurang lebih situasinya sama krisisnya. Mengapa demikian? Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 dan 27, di sana semua dituliskan tentang prakondisi bahkan sampai saatnya Tuhan Yesus disalib. Apa itu? Situasinya itu sebenarnya situasi chaos juga. Situasi kekacauan juga. Apa itu? Yang pertama, itu dilatar belakangi oleh ketamakan. Dan ujungnya adalah sebuah pengkhianatan oleh orang dekat sendiri, oleh tim inti Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Dan kemudian ini ditumpangi oleh situasi politik waktu itu, di mana rejim penjajah Romawi yang ada di Israel juga tidak ingin kehilangan daerah jajahannya. Ada Herodes yang sebetulnya dia berkuasa tetapi jadi seperti boneka. Ada Pontius Pilatus dengan kepentingan kedudukannya yang membuat dia jadi safety player, main aman terus. Di satu sisi dia segan kepada Tuhan Yesus, tapi sisi yang lain dia takut kepada orang-orang Yahudi
yang menginginkan Yesus harus dieksekusi. Sementara di kelompok yang lain para ahli Taurat yang licik menghakimi Yesus dan ingin membinasakan Yesus. Semua kekacauan ini, situasi politik pada waktu itu mengharuskan sebuah rekayasa. Harus ada yang dipersalahkan, harus ada yang dijadikan kambing hitam. Dan itu akhirnya kena kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sebenarnya tidak salah apapun. Bahkan dalam satu polling dadaan begitu, orang-orang Yahudi lebih memilih membebaskan penjahat daripada membebaskan Kristus. Untuk Kristus harus disalibkan. Nah, situasi kacau seperti inilah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus sampai ujungnya yang mati di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya pada tahun 33 kurang lebih jam 3 sore ini nanti. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari seluruh rangkaian peristiwa yang miris ini, saya ingin menarik sebuah pelajaran penting, yaitu bagaimana sikap Kristus menghadapinya. Dan itu amat relevan diterapkan hari-hari ini ketika situasinya, walaupun dalam bentuk berbeda, ada sebuah krisis yang sedang melanda. Tuhan taruh di hati saya 3 hal yang akan kita petik untuk belajar tentang sikap Kristus. Yang pertama, sikap Kristus yang pertama dalam situasi seperti itu adalah dia tidak menyalahkan siapapun. Nah ini saudara, yang saya dapatkan, tidak menyalahkan siapapun. Tuhan Yesus bersikap dengan elegan, walaupun sebetulnya ada cukup alasan untuk bisa membela diri dan menyalahkan ini dan itu. Yang saya temui hanya ada kalimat-kalimat yang tidak terlalu kuat untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang menyalahkan siapa-siapa. Pada titik penderitaannya hanya terekam di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 42. Ini yang saya temukan, saya bacakan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini mungkin lalu, tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu dan aku harus meminumnya, jadilah kehendak." Hanya itu yang keluar dari mulut Yesus. Dan yang berikutnya nanti pada saat di atas kayu salib, dalam Injil Lukas, beliau berkata, "Ampuni mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan." Lukas pasal yang ke-23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34, mari kita baca. Lukas 23 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Kata Yesus, atau Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hanya 2 kalimat itu yang mewakili sikap Kristus. Sama sekali tidak menunjukkan sebuah sikap frontal menyalahkan orang lain. Saudara, saya ingin mengambil sikap ini sebagai contoh dan teladan sikap kita hari-hari ini. Mari saya menyeru dari tempat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, berhenti menyalahkan siapapun. Berhenti menyalahkan Tuhan dalam situasi ini. Berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menyalahkan pemerintah. Berhenti menyalahkan orang lain. Dan berhenti menyalahkan pihak-pihak lain. Hari ini kita mesti belajar realistis. Kekristenan tidak mengajarkan kita menolak realita. Kekristenan itu mengajarkan realita itu ada, tapi realita itu bukan kebenaran dan yang mengendalikan hidup kita. Hidup kita hanya bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Coba bayangkan, hari ini hampir 208 negara tepatnya sudah terkena wabah ini. Semua terkena, 208, dengan korban positif kira-kira 1,3 juta orang, dan yang meninggal
kurang lebih 70.000 orang. Tidak tahu hari ini mungkin bertambah. Itu data tanggal 6, tanggal 7 April kemarin. Nah saudara, semua kena. Orang yang berpunya, yang berpangkat tinggi, susah. Orang yang menengah susah. Orang di lapisan bawah pun susah. Semua ngalami. Lalu apa yang mesti harus kita perbuat dan sikapi hari-hari ini sebagai anak Tuhan? Ya, kita tidak boleh ikut-ikutan untuk mulai bersikap menyalahkan pihak-pihak lain seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak akan memberikan solusi apapun. Dan justru menurut para ahli kesehatan, itu akan menjadi kita semakin takut, semakin cemas, semakin khawatir, dan menurunkan imun tubuh kita, yang malah bisa berisiko kita untuk terserang penyakit. Kita berhenti ayo menyalah-nyalahkan kondisi dan situasi seperti itu. Mulai berpikir bahwa Tuhan tetap pegang kendali. God is in control. Ini yang Tuhan taruh yang pertama buat kita bersikap hari-hari ini seperti sikap Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar, wah mungkin ini teori konspirasi. Ada yang mengatakan ini disebabkan oleh negara-negara yang sengaja membuat semacam senjata biologi, kemudian bocor atau dibocorkan. Ada yang bilang dengan sengaja datang ke satu negara ditularkan. Ada lagi yang bilang teori, oh itu gara-gara tikus, oh itu gara-gara kelelawar, nanti gara-gara marmut, bebek, angsa, ayam, sapi, saudara, semua jadi kambing hitam. Kenapa sih? Bukan itu sebabnya. Ayo kita tidak ikut arus dunia ini dan mulai kita justru memandang fokus kepada kemahakuasaan Allah yang tetap kontrol dan pegang kendali. Seperti Yesus, dia hanya berpikir sebentar, oke, kalau aku harus minum, aku minum. Ini adalah sebuah realistis terhadap rancangan Tuhan. Kita masih lebih mempercayai, tunjukkan bahwa kita lebih percaya ke Tuhan daripada dikendalikan situasi ini. Dan mulai penyerahan kita bukan karena menyerah terhadap pandemi, tapi menyerah kepada rancangan Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang buruk buat umatnya. Haleluya. Ayo kita mulai bersikap hari ini seperti itu. Dan saya percaya ketika kita memandang semuanya, ujungnya apa sih? Supaya kita tetap tenang, saudara. Saya bacakan sebuah ayat di dalam 1 Petrus pasal 4. Kenapa kok kita harus bersikap realistis dan tidak menyalahkan siapa-siapa supaya kita tenang? 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Seperti hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Saudara, di dalam kekalutan, saudara tidak akan pernah bisa melihat jalan keluar. Di dalam kekalutan, kita tidak bisa lagi melihat solusi-solusi yang indah. Tapi dalam ketenangan, tetap menguasai diri, kita akan melihat cara Tuhan bekerja yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Hal kedua, sikap kedua yang ingin saya bagikan buat saudara pagi ini adalah jadilah kreatif. Saudara, ya jadilah kreatif. Perhatikan saudara, kematian Kristus yang kita kenang hari ini adalah, ini sebuah terobosan kreatif dari Allah untuk kebuntuan yang mesti terjadi. Karena Allah telah berfirman bahwa manusia itu yang berdosa harus mati, karena upah dosa itu maut. Dan manusia yang diwakili oleh Adam yang pertama memilih tidak taat kepada Allah dan akhirnya masuk ke dalam penghukuman. Dan seluruh keturunan rangkaiannya menjadi umat yang berdosa. Berarti apa? Seluruh umat manusia tidak ada peluang untuk selamat, untuk bersama-sama dengan Allah di surga. Dan ini memilukan hati Tuhan. Di satu sisi, dia harus menegakkan keadilannya. Tapi di sisi yang lain, belas kasihannya kepada umat ciptaannya ini memaksa dirinya untuk dalam situasi yang juga seolah-olah Allah terjepit dengan jalan buntu. Tapi puji Tuhan, di situasi seperti itu, Allah kita adalah Allah yang kreatif.
Dengan cara apa? Turun ke bumi, menyerahkan anaknya dan berkorban buat kita yang kita rayakan hari ini. Bukankah ini cara Allah menerobos? Dan ini sama sekali tidak disangka oleh setan. Setan menyangka kematian Kristus sebuah kemenangan, tapi dia lupa kematian Kristus justru untuk mengalahkan pekerjaan setan. Dia kalah sekarang karena Allah kita begitu kreatif. Saudara, hari ini pun sikap yang kreatif di tengah krisis ini, saya ingin ajak saudara, ayo mulai hari ini, jemaat, dalam catatan saya tulis, dalam situasi yang bermasalah seperti ini, dalam situasi yang sulit seperti ini, dalam situasi yang tidak kondusif seperti ini, kita mesti harus berpikir hal-hal positif apa, hal baik apa yang bisa muncul dalam situasi ini. Ayo mulai sekarang berpikir, hal apa yang bisa muncul dalam situasi-situasi seperti ini, hal baik apa, begitu. Tentu setiap situasi membawa kebaikan, termasuk hal-hal yang buruk sekalipun. Hal-hal yang buruk sekalipun itu bisa membawa kebaikan. Saudara, justru di masa krisis kita harus tetap optimis. Di masa krisis kita harus tetap eksis sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Saudara, mintalah hikmat dari Tuhan untuk menyingkapkan hal baik apa yang bisa muncul dari peristiwa ini. Kalau yang kekurangan hikmat boleh minta kepada Tuhan. Boleh minta kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 saya bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Ayo, Yakobus 1 ayat 5. Kalau ada kekurangan hikmat kita minta. Tuhan, ini situasi krisis seperti ini. Beri aku hikmat untuk bisa melaluinya. Begitu. Dan mulai melihat yang positif. Contoh, di keluarga kita bisa melihat hal-hal yang positif paling tidak. Apa itu? Lebih banyak waktu kita untuk kumpul dengan keluarga. Kita fokus kepada hal yang positif di tengah krisis ini. Ada banyak waktu kita ngumpul dengan keluarga dan kita bisa menjalin keakraban bersama-sama. Kalau keluarga yang selama ini tidak ada fellowship, ini saat-saatnya bisa ibadah bersama, kumpul bersama, mesbah keluarga bersama. Hal positif apa yang bisa didapat dari bisnis? Kita tidak bisa bisnis di luar karena ada pemerintah mengharuskan kita untuk bekerja di rumah, untuk belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Maka dari rumah pun Tuhan beri saya hikmat untuk bisa berbisnis dari rumah. Saudaraku, saudara bisa didapatkan ide-ide yang bagus. Mulai gunakan gadget saudara untuk bisa berbisnis, atau ide-ide kreatif apa di rumah yang bisa ditingkatkan. Saudara, di masa krisis itu banyak kali akan muncul terobosan-terobosan kreatif. Kita mengenal dalam teori-teori yang sudah kita sering dengar, ada teori dahsyat, yaitu namanya teori of kepepet. Saudara, di situasi-situasi seperti ini akan muncul ide-ide kreatif. Banyak hal besar di dunia ini yang muncul karena situasi yang kepepet itu. Dari sanalah muncul ide-ide kreatif. Ayo, mulai jadilah kreatif. Ayo orang-orang muda di rumah, apa yang bisa saudara hasilkan? Apa yang bisa saudara kreativitas untuk hidupmu? Untuk pelayanan pun, kami hamba Tuhan, saya sendiri saudara, harus mulai belajar untuk melayani secara online begini. Saya sempat mengeluh kepada Bapak Gembala. Waduh, persiapan materinya mungkin bisa saya siapkan banyak. Tapi ini loh, siap teknisnya ini yang susah. Ini harus ngerekam, take balik-balik saudaraku. Dan nanti harus saya kirimkan kepada multimedia kita untuk diedit lagi mungkin. Dan itu bagi saya terutama tidak terbiasa. Tapi situasi ini tidak boleh membuat menyerah. Harus menjadi kreatif. Dan ini juga menimpa semua hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan juga yang ngalami seperti kita. Bapak Gembala kita pun juga ngalami, saudara. Ngeditnya tidak mudah. 2-3 jam itu bisa menghasilkan satu. Itu pun kalau mau lebih sempurna lagi masih lama. Nah saudara, dalam situasi ini ayo lihat hal-hal yang positif dan jadilah kreatif.
Yang ketiga dan yang terakhir, sikap apa yang kita harus ambil? Tetap bersyukur, saudaraku. Tetap bersyukur, mengucap syukur senantiasa. Mengapa? Karena di Jumat Agung ini, karena yang terbaik dari Tuhan sudah diberikan. Saya mengajak saudara membaca di Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat 32 bunyinya demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Artinya begini, kalau Yesus saja dalam firman-Nya ini diberikan ke kita, yang notabene Tuhan Yesus adalah bagian termahal dari Allah Bapa, diserahkan kepada kita di Jumat Agung ini. 2000 tahun yang lalu sudah, masakan yang lain tidak diberikan. Apa yang lain itu? Pakaian, kebutuhan, keuangan, tidak Tuhan suplai. Yesus saja Tuhan berikan buat saya. Nah, dengan kesadaran ini, kita akan bisa terus menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap situasi. Lewat musim kehidupan apapun, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Mulai naikkan ucapan syukur, dan ketahuilah, dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Dalam ucapan syukur itu ada mujizat. Dalam ucapan syukur itu ada terobosan. Saudara, perhatikan 3 hal ini. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Menjadi kreatif dan mengucap syukur senantiasa. Sehingga masa sulit ini, bagi orang yang bersikap benar, berespon benar, saya percaya justru akan menghasilkan sebuah terobosan. Itulah sebabnya Mazmur 91 yang sering kita sitir. Boleh 1000 orang rebah, di kanan kiriku 10.000, tapi aku akan tetap menonton saja. Kenapa? Selain Allah jadi penolong kita, gunung batu kita sendiri memiliki respon dan sikap yang benar. Kiranya ini memberkati kita semua. Selamat Jumat Agung, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, persiapkan roti dan anggur, dan khususnya mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Terlalu Besar. Menderita gantikanku, dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan suci. Oleh sebab itu, angkat roti yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi melampaui kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan yang berisi anggur ke tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah anggur yang ada di dalam cawan di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah yang telah kami nikmati pada saat pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk terus semakin hari berjalan semakin kuat hendak menghadap Engkau di sini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.